السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على جبل سعادة والأفكار تجري الحروف بأشواق وتزدهر هذه وتهز السماء جلالا فأزيد أسرار الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam yang masih berada di dalam naungan kita, dalam hati kita, dan juga nikmat kesehatan, sehat walafiat yang kita masih berkumpul di podcast pada hari ini, ya, yaitu kita bisa berkumpul kembali dan juga bisa menonton di channel Al-Hazami. Ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tak lupa kami sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan juga insyaallah kita umatnya mendapatkan syafaatul uzlah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, pada video hari ini adalah podcast bersama Bang Anas. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, pada hari ini itu adalah podcast, yaitu tentang bagaimana sih kita cara supaya target kita itu tercapai di bulan Ramadan. Coba Bang Anas. Coba Bang Anas. Anda ini kan pengen buat target nih, tapi menurut pandangan Bang Anas nih, kita harus punya target atau enggak sih Bang di bulan Ramadan? Soalnya dari sebagian kita nih, tentunya dari kalangan anak-anak dan juga remaja, masih ada bingung nih, besok Ramadan ibadah apa aja yang harus kita tekunin gitu. Oke. Target bulan Ramadan nih. Iya Bang. Berarti besok nih kita nih. Iya. Besok baru bulan Ramadan. Nanti malam tarawih ya. Insya Allah. Targetnya yang harus disiapin beli korma, beli sirup, ya. Itu mah target dunia ya. Iya. Target makanan. Nah, tadi benar nih. Tapi pertanyaannya target ibadah bukan target makanan. Kan soalnya orang-orang biasanya kalau nyiapin Ramadan makanannya kan. Iya, iftar gitu Bang. Betul. Di rumah korma udah ada belum gitu kan, sirup udah ada belum, terus mau kena yang baru udah beli belum, mungkin misalnya gitu. Nah, tapi yang sering dilupain sama orang-orang pas Ramadan betul tuh target ibadah. Padahal yang harus diutamain justru ibadahnya, bukan makanan atau bukan fashionnya. Nah, ini harus kita perbaikin. Ya, semoga kita juga perbaikin diri sendiri juga ya untuk target ibadah nih. Target ibadah yang pasti jangan sampai kita Ramadan sama nggak Ramadan sama aja. Maksudnya gini, di luar bulan Ramadan kita sholatnya gitu-gitu aja. Iya. Terus masuk bulan Ramadan masih seperti sama aja nggak ada peningkatan. Paling yang beda cuma puasa dan nggak puasa doang, malamnya tarawih gitu. Udah nggak beda gitu. Nah, makanya jangan sampai sama antara bulan Ramadan sama bulan selain bulan Ramadan. Makanya kita harus nyusun targetnya apa aja. Yang pertama pasti kalau bulan Ramadan identiknya puasa. Iya, pasti. Puasa pasti. Jadi kan harus kita punya target puasa full sebulan. Pasti full sebulan. Iya. Nggak ada acara-acara mokel-mokelan, nggak ada. Kecuali yang akhwat Bang. Ada Oh, halangan kalau betul, berhalangan betul ya.
Tapi semoga juga puasanya udah ningkat nih. Kalau dulu pas masih kecil kita puasa cuman sekedar nahan lapar gitu kan, nahan minum gitu kan. Sekarang kita udah gede nih, pada SMP, SMA, udah kuliah dan lain-lain. Semoga puasanya itu nggak cuma nahan lapar haus, tapi juga nahan emosi, nahan nggak ngomong kotor, nggak ngomong toksik gitu kan. Itu juga puasa kan puasa nggak cuma nahan lapar sama haus doang, nahan mulut juga ya kan, nahan hati juga gitu kan. Pokoknya nahan hawa nafsu lah gitu. Yang pasti tapi pertama puasa puasa harus full 1 bulan, dan nahan nafsu juga, nahan apapun nafsu yang ada dari kita. Yang kedua pasti Al-Quran, karena Ramadan itu kan Syahrul Quran, Ramadan bulan Quran ya. Jadi harus ada target Qurannya, target baca gitu ya, target baca Quran. Misalkan targetin 1 hari mau berapa lembar atau mau berapa juz gitu, tergantung target kita bulan Ramadan mau berapa kali khatam ya enggak. Kalau kita mau 1 kali khatam di bulan Ramadan, kalau Al-Quran kan 30 juz, berarti kalau 30 hari 1 juz kan, itu kalau mau khatam 1 kali gitu kan, berarti harus 1 hari 1 juz nih gitu kan. Ya udah tuh 1 juz 1 hari itu juga harus dibagi-bagi, rencanain tiap habis sholat gitu bang, habis sholat gitu kan, habis subuh mau berapa lembar bacanya, terus zuhur nanti mau berapa lembar, asar berapa lembar, harus dibagi-bagi ya, harus direncanain waktu kita mau baca ini kapan gitu. Terus puasa udah, baca Quran, terus taraweh jangan lupa, jangan sampai taraweh cuma semangat di awal doang ya kan. 3 hari pertama masjid full, sampai udah akhir-akhir tiba-tiba sepi, sisa 1 saf doang nih. Sampai belakang juga, jamunya sampai belakang, keluar maksudnya. Sampai jalanan, sampai mereka udah nggak ada di masjid lagi, maksudnya gitu. Jadi taraweh itu jangan cuman keren di awal doang, tapi harus istiqomah 30 hari, rencanain full berdiri taraweh, puasa full, baca Quran 1 juz 1 hari misalkan sesuai kemampuan taraweh. Apa lagi kalau Ramadan biasanya? Sedekah boleh ya? Sedekah kan Rasul itu kalau bulan Ramadan sedekahnya tambah banyak. Boleh tuh kita belajar sedekah pas taraweh, kasih promo ya, kucing 2000. Jadi belajar sedekah ini, istiqomahin untuk sedekah. Dan itu juga jangan lupa kita ibadah yang lain juga, ya, zikir, banyakin zikir ya. Kita puasa kan menahan omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang nggak baik, ganti dengan zikir, istighfar, astagfirullah, banyak-banyakin tuh Ramadan ya, karena Ramadan kan dilipat gandakan tuh. Nah terus juga ibadah-ibadah yang lainnya juga, kayak bantuin orang tua gitu. Betul banget ya, betul. Jadi nggak cuman hubungan sama Allah baik, hubungan sama minanas juga ya. Hablum minanas, sama orang juga ya. Sama orang tua, sama teman gitu kan, guru-guru, sama guru. Nah itu juga harus baik juga tuh. Jangan sampai kita puasa tapi kita sama orang lain ribut gitu kan. Nah itu berarti sama aja itu sih. Sama aja, berarti nggak benar puasanya itu ya. Puasanya cuman nahan lapar doang, belum nahan amarah, belum nahan nafsu dan lain-lain. Gitu kira-kira sih. Oke nih teman-teman semua, kita sudah dapat ilmu nih. Baru 1 pertanyaan udah banyak ilmunya. Tadi apa aja sih targetnya itu menurut pandangan Bang As tuh, target apa aja sih? Nah targetnya itu yang pertama tadi kita tentunya puasa Bang ya, 1 bulan full insyaallah kalau yang ikhwan. Tapi kalau ada uzur syar'i ya nggak masalah, tapi tetap diqadha di bulan lain. Nah yang kedua itu baca Quran, karena sejatinya di bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran ya teman-teman.
Yang ketiga itu tadi apa? Tarawih ya, tarawih. Ya semaksimal mungkin tarawih kita selalu ngikutin imam sampai terakhir karena itu udah lebih afdol ya bang. Ya udah lebih afdol kayak sholat semalam suntuk ya kan. Yang ngikutin imam sampai selesai. Yang keempat itu Zikir. jangan lupa berzikir. Zikir itu ya istighfar. Kalau enggak kayak subhanallah gitu bisa kan bang? Bisa apa aja zikir yang baik-baik. Iya. Dan yang terakhir ataupun ibadah lainnya itu bisa kita maksimalin juga insyaallah ya. Kayak bantuin orang tua, sedekah, ataupun kita bisa ziyadah hafalan gitu bang. Betul. Nambah hafalan supaya nanti di akhirat kita bisa naik tangga-tangganya itu sesuai hafalan kita bang. Betul banget. Nah bang, pertanyaan yang kedua nih bang, bagaimana sih kita caranya agar target Ramadan tuh kita tercapai gitu, tuntas secara totalitas? Oke. Jadi menjaga targetnya ya. Iya. Ini sulit gitu ya. Misal kita udah punya target tadi nih, puasa full, baca Quran 1 juz 1 hari, taraweh full, zikir setiap hari. Tapi kadang targetnya di awal doang kita. Semangat di awal tuh. Semangat di awal Ramadan. 1 sampai 5 Ramadan masih on fire. Tapi udah mulai menginjak hari ke-6 aja udah berat gitu ya. Iya, udah males gitu Betul. banyak. Mulai yang tadinya sahur bangun jam 3, ini sekarang telat gitu kan, setengah 4 baru. Atau misalkan target yang ini nih, yang berat, baca Quran 1 juz itu, baca Quran 1 juz 1 hari, bagi yang belum biasa pasti berat gitu. Berat. Gitu. Makanya pas Ramadan awal-awal doang tuh biasanya tuh wah 1 hari 1 juz. Mulai hari ke-6 udah mulai berat baca Quran, biasanya kayak gitu ya. Terus yang lain juga misalkan target taraweh, ada kadang merasa mager nih mau taraweh gitu kan, capek habis buka kenyang gitu kan, Iya. begah badan, habis itu jadi tarawehnya itu pasti ada godaan kayak gitu tuh. Nah gimana caranya agar target kita tetap terlaksana dengan baik? Ya harus disiplin, Konsisten gitu bang. konsisten. Ya caranya gimana? Cari temen yang bisa ngajak kita untuk terus istiqomah. Karena sendirian bakal berat. Maka cari teman-teman yang soleh-solehah gitu ya, yang bisa ngajak kita untuk terus istiqomah tuh. Misalkan kita ketemu sama teman-teman pengajian gitu ya, ntar saling nanya mutabah gitu ya, Ramadan udah berapa juz baca Quran lu? Kayak kita iri gitu, dia udah sampai berapa gitu. Iya, pas kita ngeliat orang lain, wah dia 1 hari 2 juz, Bisa nih kita lanjut nih. betul nih, gua aja yang target 1 juz 1 hari Belum selesai. Iya. Iya. Kan jadinya naik tuh semangatnya, gua harus lebih baik dari ini gitu, gua harus ngejar teman-teman gua. Jadi enaknya punya teman soleh tuh kayak gitu. Itu yang paling ampuh gitu ya untuk menjaga kita biar terjaga targetnya itu. Kumpul sama orang-orang soleh, taraweh juga paksain aja ya, Allahumma paksain. Kalau lagi mager ibadah itu kuncinya cuma satu, paksain ya, bawa diri kita keluar dari zona nyaman gitu ya, mau mager mau capek pokoknya paksain aja, nanti insya Allah badan kita akan nurut. Jangan kita ke bawah sama badan, harus kita yang bawa badan kita, yang memimpin, narik badan kita ke zona yang untuk ibadah gitu. Jadi punya teman sama paksain ibadah untuk ngejar target gitu kan ya. Terus sama yang dukungan orang tua juga ya kan. Betul juga ya, orang tua juga alhamdulillah sangat Sangat mendukung ya. mendukung aktivitas kita. Betul, kalau bisa kasih tahu target kita ke orang tua. Jangan, Bu, nih aku punya target Ramadan baca Quran 1 juz 1 hari, tolong ingetin dong gitu. Jadi bapak ibu kita tuh yang biasanya paling bawel tuh, ingetin kita, taraweh tong gitu, udah jam segini taraweh gitu kan. Kita jomelin gitu. Tapi itu sebagai bentuk kasih sayang mereka biar kita terus ibadah ya. Kalau bisa kasih tahu orang tua target kita, terus kasih bilang, Bu,
ingetin dong Bu kalau saya lupa gitu. Itu keren banget pokoknya. Bisa gitu ya. Alhamdulillah sih kita ada sendiri juga target nggak terlalu banyak tapi insya Allah totalitas Bang. Betul. Kayak Ramadan tuh satu Ramadan kan, 1 bulan Ramadan tuh aneh mau ini apa 3 kali khatam. 3 kali khatam, Iya. Masya Allah. Soalnya yang tahun kemarin tuh niat mau 3 kali khatam. Nah dikarenakan di akhir bulan Ramadan tuh tiba-tiba sakit tuh Bang. Oh Jadi iya, tahu. nggak terlalu banyak baca Qurannya. Jadi cuman 2 kali apa 1,5 gitu. Iya. Betul. Nah, tapi Bang terkait ini apa yang tadi kan kita mau misalnya nih kita berat nih dalam menjalani target nih, apalagi udah pertengahan bulan Ramadan Bang. Iya. Nah, menurut Bang Anas tuh kan tadi kita harus mempunyai teman yang soleh gitu. Betul. Kita tanya-nanyain tentang mutabah kita, terus mutabah mereka juga kita tanyakan udah sampai mana gitu. Nah, kalau misalnya teman kita itu udah melebihi dari kita kan iri tuh Bang. Iya. Nah, menurut Bang Anas itu iri terhadap ibadah itu diperbolehkan atau enggak sih Bang? Betul, ini pertanyaan yang keren banget nih. Iya. Jadi iri itu sebenarnya nggak boleh Iya. pada umumnya gitu ya. Iya, Kecuali pada 2 hal. Ya, yang pertama pada ilmu yang bermanfaat. Kita bisa melihat, Syafiq ilmu baca Qurannya bagus nih, saya iri deh, pengen bisa baca Quran yang bagus kayak Syafiq. Itu boleh tuh iri kayak gitu. Iri akan ilmu Itu boleh tuh Bang? boleh. Ya. Terus yang kedua, iri akan harta yang disedekahkan atas nama Allah. Misalkan ada orang teman kita kalau sedekah tuh sehari 10.000, 10.000 gitu kan. Kita gini nih, keren banget ya dia bisa sedekah 10.000 per hari, pengen dah bisa sedekah kayak dia. Itu boleh iri kayak gitu, akan ilmu sama harta yang gunakan untuk ibadah. Sama kayak tadi, misalkan kita iri sama teman kita yang baca Qurannya banyak nih di Ramadan, itu boleh, bahkan itu yang dianjurkan. Makanya itu yang kita sebut dengan teman yang soleh gitu ya. Teman yang soleh akan narik kita ke atas gitu kan, supaya bisa fokus lagi. Betul. Konsisten gitu. Makanya jauhin teman-teman kita yang toksik gitu. Yang nariknya malah turun gitu kan. Iya. Kalau ngumpul sama dia, iman jadi turun gitu kan, jadi malas. Nah itu jangan tuh ya. Kalau kita hindari. Kalau bisa kita yang narik dia tuh ya, yang tadinya teman kita nggak rajin, kita narik tuh, ayo baca Quran yuk. Kita naik bareng-bareng, naik imannya gitu. Tapi biasanya sih Bang, kalau misalnya kita nih lagi kumpul sama teman-teman, apalagi tapi bukan teman pengajian nih, tapi kan udah azan maghrib nih, ya pas buka puasa kan kita bukber nih Bang. Iya betul. Udah azan maghrib dan udah pada makan semua nih, alhamdulillah. Nah ada satu temen aneh ataupun sebagian temen lah, ya Bang ya, ngajakin sholat nih buat kita semua nih, buat sholat di musola gitu, masjid ya. Terus ada sebagian teman juga udahlah ntar aja tanggapannya gitu, ntar aja lah, kita kan baru selesai makan, jadi ntar dulu nih sholatnya agak mau isya dulu nih, agak keisyaan gitu. Itu gimana tuh Bang tanggapannya menurut Bang Anas? Itu tentang bukber ya. Iya. Nah, tentang bukber ini, bukber jadi masalah dari dulu sebenarnya gitu ya. Jadi kita niatnya bukber kan ibadah. Benar. Ya, kan ngebatalin puasa kan ibadah ya kan? Tapi kadang kita kalau ngumpul sama teman, kadang jadi kebablasan tuh bukbernya, bukan jadi ibadah tapi malah ngejauhin ibadah jadinya. Iya. Nah, jangan sampai teman-teman ya, kalau ada bukber kita niatnya lurusin ibadah gitu ya. Jangan berlebihan. Pertama, makan secukupnya aja, jangan sampai kita berlebihan, habis itu ntar jadi mager sholat, jadi mager buat taraweh apalagi gitu ya. Pokoknya
utamakan ibadah. Makanya kalau biasanya kalau ke Anas nih, kalau bukber sama teman-teman itu pasti peraturannya buka puasanya dikit aja dulu, langsung sholat habis itu. Misal makan lontong doang satu sama teh manis, set, udah pada buka semua nih. Oke, kita sholat maghrib bareng-bareng jamaah gitu. Jadi Kak Anas dan teman-teman yang lain sepakat, oh kita sholat dulu baru makan, biar nanti nggak tugah atau nggak mager gitu makannya. Itu tuh yang kalau bisa ajak teman-teman kayak gitu. Berarti pas buka puasa itu kita kalau bisa jangan makan dulu sih Bang ya. Itu makan besar tuh deh. Iya, makan berat gitu. Jangan makan berat dulu. Makan yang ringan-ringan dulu boleh. Baru jadi biar bisa kita menunaikan sholat maghrib dulu sih. Betul banget. Biar nggak langsung kekenyangan sih. Betul. Kalau menurut kalian itu. Iya betul. Oke. Ya. Cuman ada ini aja sih teman-teman semua. Alhamdulillah ini ilmu banyak buat teman-teman semua yang ingin bikin target gitu untuk di bulan Ramadan. Kalau misalnya Ramadan tahun kemarin ente masih ada kesalahan sih Bang, mungkin di Ramadan kali ini kita bisa kembali fokus lagi sih Bang ya. Betul. Insya Allah kita bisa mentotalisasikan ya. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, alhamdulillah teman-teman semua kita sudah membahas tentang persiapan Ramadan, kayak targetnya tuh gimana. Nah, mungkin dari teman-teman semua kalau ada kayak pertanyaan gitu ataupun saran dari teman-teman semua, kita mau bikin konten apa lagi, komen aja sih teman-teman Di bawah ya. ya, di bawah. Ya semoga ilmu aneh tuh sama ilmu Bang Anas semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton di channel Al-Azami, atau teman-teman semua bisa nonton di semua video sih yang temakan sama Ramadan, tema intinya yang Islam ya, dakwah gitu ya. Mungkin sekian dari Ane dan juga dari Bang Anas. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa puasa besok. Besok ya. Iya.